Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Syahtaridala, SPDI, mahasiswa PPG UIN Alauddin Makassar, Rombel 10C, batch 2, tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa NIM PPG 210012545157. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek mengajar di Sekolah Dasar 10 lainnya kelas 6 dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan dengan model pembelajaran PBL. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi sebelum kita memasuki mata pelajaran hari ini untuk pendidikan agama Islam, jadi marilah kita berdoa sebelum kita menerima materi. Ya, oke, silakan baca doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Absensi masing-masing. Dengar namanya baik-baik ya. Pak Guru absen. Rosia Rizkia Putri. Hadir. Dia Aprilia Rocky. Hadir. Ani Fasya. Hadir. Muhammad Abdal. Hadir. Hadir. Muhammad Rifan. Hadir. Hadir. Muhammad Sultakwa. Hadir. Sulfikar. Hadir. Jadi hadir semua. Hadir. Berarti surah alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahnya lah kita diberikan kesehatan, umur panjang untuk datang di sekolah ini untuk menimba ilmu dengan sedalam-dalamnya dan meraih cita-citanya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kita sebagai siswa teladan, salah satu bangsa penerus bangsa ini, tidak lupa kita ada rasa namanya nasionalisme, cinta kepada negara Indonesia. Jadi sebelum itu kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku
kita datang menimba ilmu untuk menuntut ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan yang bisa kita dapatkan sebagai siswa. Orang tua kalian dari rumah menginginkan kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang pintar, agar kelak nanti menjadi anak-anak yang bisa membanggakan orang tua. Kita baca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Jadi kita mengingat tentang materi-materi yang sebelumnya, yang minggu lalu mata pelajarannya kemarin tentang sebelum yang minggu lalu materinya peduli lingkungan. Peduli lingkungan salah satunya adalah merawat, menjaga, buang sampah pada tempatnya, membersihkan, tidak membuang sampah di halaman, tidak membuang sampah di halaman. Siapa lagi? Bergotong royong. Siapa lagi? Menjaga kebersihan. Siapa lagi? Menjaga alam. Siapa yang kita tambahkan? Menjaga alam sekitar. Semuanya benar. Jadi materi yang kemarin sebelum yang kita pelajari adalah tentang menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu salah satu bagian kehidupan kita sebagai umat manusia yang tak lupa kita harus menjaga, karena itu bagian salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hari ini kita masuki tentang materi hidup damai dengan saling memaafkan. Ya, minggu lalu kan sudah belajar materi tentang apa kemarin? Peduli lingkungan. Jadi hari ini kita masuk materi tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Iya, hidup damai dan saling memaafkan. Jadi, ice breaking dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke? Tangan di atas. Refresh dulu, refresh. Tangan di atas, jinjit tangannya. Jinjit. Tarik nafas, buang. Ha! Jinjit lagi satu kali lagi. Jinjit, tarik nafas, habis itu buang. Ha! Silakan dulu. Jadi kita masuk hari ini tentang materi kita tentang hidup damai Dengan saling memaafkan. Jadi siapa yang paham tentang tujuannya hidup damai dan saling memaafkan? Siapa yang tahu? Siapa? Ya nih, siapa? Silakan. Hidup damai. Apa itu hidup damai dan saling memaafkan? Saling menyayangi. Siapa lagi? Hidup tenang. Siapa apa lagi? Hidup senang. Siapa lagi? Mendapatkan banyak teman dan sahabat. Siapa lagi? Aman dan tentram. Siapa lagi?
Jadi kita di sini, di ruangan ini, di kelas ini, bahkan di sekolah ini, salah satunya kita harus menjaga tali silaturahim karena kita bagian dari keluarga. Ya, saudara. Ya. Karena si A, si B, sampai si C di sini bagian dari keluarga dekat kita di dalam kelas. Ya? Ya. Aku menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya kita. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian hidup damai dengan saling memaafkan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Pengertian hidup damai dengan saling memaafkan. Suatu keadaan di mana orang-orang hidup rukun, tenang, dan harmonis karena saling memberikan maaf atas kesalahannya yang terjadi tanpa menyimpan dendam atau kebencian. Dalam kehidupan seperti ini, tiap orang mau mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memberikan maaf kepada orang lain demi menjaga hubungan yang baik. Ya. Pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Adab menyesal dan memaafkan adalah sikap sopan, mulia, dan beretika dalam mengakui kesalahan dan memberikan atau menerima maaf. Adab ini sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Jadi ciri-ciri orang yang maaf tidak menyimpan dendam. Orang pemaaf tidak terus-menerus mengingat atau membalas kesalahan orang lain meskipun pernah disakiti. Ya. Hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Hikmah menyatakan penyesalan. 1. Meningkatkan kesadaran diri, mengakui kesalahan, menunjukkan bahwa seseorang sadar akan perbuatannya dan mau memperbaiki diri. Kesimpulan, hidup damai, saling memaafkan adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sikap saling memaafkan menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan emosi, merendahkan hati, dan menghargai sesama. Dengan saling memaafkan, kita bisa menghindari konflik, memperbaiki sesama. Dengan saling memaafkan, kita bisa menghindari konflik, memperbaiki hubungan yang rusak, serta menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan damai. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk menyesal atas kesalahannya dan memberikan maaf kepada orang lain adalah bagian penting dari kehidupan yang bermoral dan beradab. Paham? Ngerti? Jadi hari ini saya putarkan 4 video ya tentang hidup damai dan saling memaafkan. Sabar ya. Karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi pada pembelajaran bacaan agama Islam yang diproduksi bersama Nurul Hidayah. Kali ini kita akan belajar materi hidup damai dengan saling memaafkan. PAI SD kelas 6. Peta konsep yang akan kita pelajari ada 2. Yang pertama yaitu konsep maaf
Yang kedua yaitu konsep memaafkan. Anak-anak pernah nggak sih merasa marah atau kesal sama teman karena hal kecil? Di kelas kita sering banget mengalami situasi seperti ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pentingnya meminta maaf dan memaafkan supaya hati kita tenang, tentram, damai, dan hubungan dengan teman semakin baik. Maaf sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penyesalan atas sebuah kesalahan. Dalam Islam, kata maaf disebut al-afu yang berarti menghapus. Memaafkan berarti menghapus segala dendam dengan ikhlas. Ya, adab meminta maaf. Meminta maaf itu penting. Adab meminta maaf salah satunya yaitu mengakui kesalahan. Kedua, menyesali perbuatan yang dilakukan. Ketiga, tidak mencari alasan pembenaran atas kesalahan kita. Keempat, melakukannya dengan sangat tulus dan sungguh-sungguh. Kelima, jika terkait data, dimohon untuk mengembalikan hak yang telah diambil. Keenam, mampu merendahkan diri di hadapan orang yang telah dizolimi. Manfaat dari memaafkan yang pertama adalah kita mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Yang kedua, dengan memaafkan kita telah meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, dengan memaafkan kita dapat menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Keempat, dengan memaafkan kita akan terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Dan yang kelima, dengan memaafkan kita dapat mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam. Sebagai penutup, kita telah belajar tentang pentingnya meminta maaf dan memaafkan. Meminta maaf menunjukkan penyesalan, sementara memaafkan membantu melepaskan segala dendam dengan memperbaiki hubungan. Keduanya adalah ciri orang yang baik dan sangat dihargai oleh Allah SWT. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika kita berbuat salah, segeralah kita meminta maaf dengan tulus. Dan jika ada yang menyakiti kita, cobalah untuk memaafkan dengan ikhlas. Dengan begitu, kita akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih. Demikian dan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyimak video tentang hidup damai dan saling memaafkan. Nah, berdasarkan video yang kalian tonton, kalian amati, apa salah satu contoh saling memaafkan? Salah satunya apa? Saling apa? Memaafkan salah orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Manfaat hidup memaafkan. Apa lagi? Aman dan tentram. Apa lagi? Siapa lagi? Memaafkan. Saling memaafkan. Ada tambahan? Siapa lagi? Tidak ada pertikaian. Ada lagi tambahan? Tidak ada permusuhan. Yang lain? Ada? Tidak memutuskan tali Rohim. Berarti tidak memutuskan tali silaturahim. Jadi memaafkan harus sifatnya ikhlas. Kalau ikhlas dapat pahala. Jangan memaafkan tetapi tidak ikhlas. Harus ikhlas. Siapa sini orang-orang yang ikhlas? Siapa? Semua? Semua ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah.
Apa itu damai? Hidup tenang. Hidup tenang. Siapa lagi? Hidup bahagia. Hidup bahagia. Siapa lagi? Hidup senang. Hidup senang. Selesai. Siapa lagi tambahannya? Hidup tentram. Hidup tentram. Apa lagi? Hidup saling menyayangi. Hidup saling menyayangi. Damai. Hidup saling Hidup saling memaafkan. memaafkan. Oke? Paham semua? Paham. Tadi sudah jelaskan tentang perbuatan yang ikhlas saling memaafkan. Yang kedua kita sudah menjelaskan tentang hidup Damai. damai. Dulu pembagian kelompok. Kita berdiri dulu. Terlalu serius. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tarik napasnya. Tarik napasnya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Kurang kencang. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Enak? Jadi silakan duduk. Silakan duduk. Atur posisinya. Berdiri sambil kita buka kelompok. Kita menyanyi cangkul-cangkul yang dalam. Berdiri. Atur posisi masing-masing. Buat lingkaran. Oke, menghadap di mana sana? Utara. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Gabung tiga. Gabung tiga. Gabung tiga. Gabung empat. Gabung empat. Di posisi. Nah, dengarkan Pak Guru. Tadi kita berdasarkan cari kelompok ingin menyanyikan sebuah lagu cangkul-cangkul yang dalam tanpa memilih teman berdasarkan sesuai apa pilihannya, tidak ada dipilih satu sama lain. Jadi kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sudah. Jadi kembali ke tempatnya masing-masing berdasarkan sesuai dengan kelompoknya. Oke. Ya. Kelompok 1. Jelas ya? Tulis kelompoknya. Ya. Anak-anak, lihat sini sama Pak Guru. Sebelum mengerjakan satu kelompok, di situ ada tertera nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Ditulis ya? Yang jelas. Ya. Jadi di sini ada tertera nama kelompok, kelas 6, nama anggotanya siapa-siapa ya. Ya. Jadi dan sebentar dipaparkan berdasarkan ketua kelompok. Ya, jelas? Jelas semua? Oke. Silakan diisi dan dipilih.
selesai. Jadi karena tugas kelompoknya sudah selesai, masing-masing ketua kelompok paparkan tambahan dari materi yang dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Mulai dari kelompok 1, baca, berdiri. Di sini depan. Pengertian hidup damai dan saling memaafkan. Saling memaafkan dan saling menolong, saling membantu dan menjaga tali silaturahim, Dan saling memaafkan dan saling menyayangi, membantu satu sama lain. Ini tugasnya sini. Oke, berarti Pak Guru periksa. Kelompok 2, silakan berdiri, ketua kelompoknya bacakan ya, baru di store. hidup senang, 2 hidup damai, 3 hidup tenang, 4 saling memaafkan kewajiban yang saling Ya. Kelompok 3, masih ya. 1 memaafkan kesalahan orang lain, 2 memaafkan kesalahan orang agar mendapatkan pahala. Ya. Jadi masing-masing untuk kelompoknya, kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 3, kelompok 2. Jadi nilainya sudah dilihat? Semua kelompok sudah dilihat? Ya. Jadi berdasarkan pekerjaan kelompoknya, berdasarkan hasil analisa, berdasarkan pemahaman dan hasil pembelajaran hari ini, semua dapat 100. Aplaus semua, tepuk tangan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang hidup damai dan saling memaafkan. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang qadar dan qadar. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai. Rapikan barang-barangnya, jangan sampai ada ketinggalan. Ya, ada ketinggalan. Hati-hati di jalan. Semua aman.
dan saling menjaga satu sama lain. Mari sama.